I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Kita masuk ke pengertian file server. Server merupakan sebuah sistem komputer yang difungsikan untuk memberikan layanan. File server adalah jaringan komputer pusat penyimpanan file seperti video, gambar, musik, dokumen, database maupun lainnya. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari file server. Fungsi ini yang pertama sebagai jantung sebuah jaringan komputer, yang kedua mudah untuk mengontrol informasi dan komunikasi antara komponen jaringan. Kita bisa lihat di sini juga. Masuk ke selanjutnya, ada beberapa jenis file server. Satu, Samba server atau message block, protokol file sharing atau berbagi file. Yang kedua, menghubungkan antara mesin Linux atau Unix dengan mesin Windows. Menjambati sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server sebagai gateway, mail server, proxy, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk ke ada itu FTP atau File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke FTP server dan FTP client. FTP server STP server yang menjalankan software atau aplikasi. FTP client adalah komputer yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Kita bisa lihat di gambar ke sini. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari menggunakan server file. Yang satu, penyimpanan file terpusat, menyediakan lokasi pusat untuk menyimpan file yang diakses oleh banyak pengguna atau perangkat di jaringan, membantu mengurangi duplikasi file. Selanjutnya kita masuk berbagi file. Yang kedua, memudahkan berbagi file dan berkolaborasi dalam proyek penggunaan, bisa mengakses folder dan bisa bersama dan bahkan mengerjakan file yang sama seperti bersamaan, bisa meningkatkan produktivitas dan merampingi proses kerja. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, keamanan data. Administrator dapat mengontrol akses ke file dan folder dengan mengatur izin dan kata sandi, membantu memastikan bahwa data sensitif hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang dan dapat mengurangi risiko pelanggaran data atau akses yang tidak sah. Nah, selanjutnya 4, percadangan dan pemulihan. Dapat dikonfigurasi untuk mencadangkan file dan data penting secara teratur, yang dapat menjadi sangat penting jika terjadi kegagalan perangkat keras. Hal ini mempermudah pemulihan file yang hilang dan menjaga agar operasi tetap berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5, hemat biaya. Lebih hemat biaya daripada memiliki banyak pengguna yang penyimpanan file di perangkat individual dan hard drive eksternal, menyederhanakan proses pengelola dan pemeliharaan file yang dapat menghemat waktu dan sumber daya. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan file server yang wajib diketahui adalah seperti produk teknologi lainnya. Tentu saja tidak terhindar dari error pada beberapa waktu dan membutuhkan pemeliharaan.